Halo semuanya, jadi kali ini gua lagi bawa All New Rush ya. Ini kemarin habis di servis ya guys. Jadi kali ini gua mau bahas tentang servisannya kemarin. Dan gue juga ada tanya beberapa sama mekaniknya tentang mobil mendingan bensin apa diesel ya. Nah, sekarang kita bahasnya tentang yang servis dulu, yang gue bersihin pakai carbon clean ya guys ya. Nah ini sekarang gue lagi bawa ke tol. Hasilnya kalau ditanya tenaganya gimana, ya mirip-mirip aja sih sebenarnya ya guys ya. Nggak terlalu berubah signifikan ya, karena kenapa? Karena ini kilometernya juga baru 18.000. Terus ditambah lagi mobil gue hampir selalu pakai Pertamax dan Pertamax turbo, dan kadang-kadang pakai sel. Dan gue baru 2 kali pakai Pertalite doang guys. Jadi selama gue punya nih mobil, selama udah 2 tahun lebih, gue cuma hanya 2 kali pakai Pertalite gitu loh. Jadi kalau ditanya berubah nggak signifikan, enggak sih, mirip-mirip aja. Mungkin gue tanya sih sama mekaniknya, harusnya kalau mau dibersihin pakai carbon clean itu biasanya kilometer udah 40.000 gitu loh guys, atau udah 80.000 biasanya. Nah itu baru dibersihin tuh. Nah pembersihan itu untuk kayak membersihin kayak busi, payung klep ya, bagian atas piston. Jadi kalau kita pakai carbon clean itu jauh lebih bersih guys gitu loh. Jadi mobilnya akan jauh lebih bertenaga gitu. Tapi kan ini gue rata juga pakai bensin bagus terus nih. Jadi perubahannya nggak terlalu beda sih guys, mirip-mirip aja sebenarnya gitu. Tapi kalau misalnya kalian selalu pakai Pertalite, ya otomatis kerak karbonnya kan masih lebih banyak ya guys ya. Nah ketika udah 40.000 atau 50.000 kalian bersihin, otomatis tadi akan berubah lebih beda gitu tenaganya gitu. Karena emang bagus sih pakai itu sih. Itu biayanya kemarin gue kena 396 itu loh guys. Nah oke, jadi gue tanya lagi sama beberapa mekanik ya guys ya, yang membersihin mobil gue ini. Kemarin gue lupa rekap ya, jadi gue tanya secara personal aja sama mekaniknya. Jadi gue tanya nih, kira-kira mobil bensin ada nggak sih yang servis di Toyota ini udah masuk 200.000 atau 250.000 atau bahkan 500.000, atau bahkan yang udah pernah muter malah. Jadi kilometernya udah muter gitu loh guys, udah 9999 muter lagi jadi 0 lagi gitu. Tapi kalau yang untuk 9999 muter lagi jadi 0 itu nggak ada ya. Itu nggak ada. Yang 500.000 pun nggak ada juga sih guys, belum ada yang masuk. Tapi kalau yang 300.000 ada. Rata-rata mobil Calya guys, mobil Calya itu hampir rata-rata kilometernya udah gondrong katanya. Jadi udah 250.000, 300.000, bahkan ada yang 3,5. Nah itu gue tanya, ada nggak sih yang pernah sampai turun mesin gitu? Dia bilang nggak ada kok katanya. Yang penting sih perawatan aja katanya pak. Yang penting tuh ganti oli ya, setiap 6 bulan ganti oli, atau setiap kilometernya udah masuk 5.000 ya. Saran gue sih 5.000, tapi kalau dari Toyota kayaknya nggak salah 10.000 ya. Nah kalau saran gue pribadi mendingan 5.000 aja. Jadi tiap 5.000 atau per 6 bulan, mana dulu yang duluan tercapai, itu diganti guys olinya. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya mobilnya matic, itu juga harus cek rutin. Seperti kilometer udah 80.000, itu udah wajib ganti oli maticnya guys ya. Dan mobilnya kalau misalnya dipakai jarak jauh nih, misalnya dari sini ke daerah mana yang jauh ya, misalnya dari Jakarta ke Dieng lah, itu kan jaraknya lumayan tuh, sampai 800 kilometeran 500 kilometeran lah, nggak 800, 500an atau 600 kilo lah guys ya. Nah itu otomatis si Matic kan panas ya. Nah itu harus butuh istirahat seperti itu guys ya. Jadi tergantung mobilnya. Kalau misalnya orang bilang mobilnya nggak ada tenaga, nggak juga sih sebenarnya, semua mobil bertenaga, tapi tergantung pemakaian kita dan perawatan kita aja gitu loh guys. Seperti itu guys. Nah bedanya lagi gue tanya dong, diesel sama bensin bagus mana? Sebenarnya jujur itu bagusan mobil diesel kata dia, lebih kuat dan dan nggak ribet gitu loh. Kalau mobil bensin kan kayak ada busi gitu ya. Nah kalau di diesel itu nggak ada businya gitu loh guys. Jadi jauh lebih simple mobilnya gitu. Nah terus ada lagi nih, gue tanya, kalau untuk kekuatannya lebih kuat diesel sih tetap ya guys ya. Diesel tuh mobilnya jauh lebih kuat mobilnya. Dia makin panas makin kuat lah ibaratnya lah. Torsinya juga gede ya kan. Jadi kalau misalnya buat kalian yang emang
suka touring-touring ke gunung-gunung, ya lebih baik belinya diesel. Tapi bensin pun nggak kalah sebenarnya sih, bensin pun tetap bisa gitu loh. Nah terus gue tanya lagi dong, untuk spare partnya mahalan mana? Otomatis pasti mahalan si diesel. Jadi kalau misalnya rusak guys, kayak common rail tuh injectionnya kalau nggak salah ya, semprotan itunya loh buat keluarin si solarnya. Nah itu jauh lebih mahal guys. Itu kalau nggak salah gue pernah baca-baca, satu piece-nya itu kurang lebih 12,5 juta guys. Jadi 12,5 juta ya. Jadi kalau misalnya kalian 4-4-nya rusak, ya udah dikaliin aja 4. Jadi itu belum termasuk pasang sama PPN di Toyotanya, setahu gua ya. Tapi kalau misalnya gua salah boleh dikoreksi. Nah itu mahalnya di situ tuh guys. Kalau di bensin, injektornya dong itu murah banget. Kalau nggak salah di Toyota Rush itu injektor gak nyampe 300.000, setahu gua cuma 250-an aja lah. Kurang lebih ya kayaknya ya. Ya kita patokin lah 400.000 aja deh. Ya 400 kali 4 aja tuh cuma 1,6 guys. Jadi lumayan ya, lumayan cukup beda ya guys ya. Nah terus kalau misalnya di mobil bensin itu ada namanya koil dan busi nih. Nah kalau koil rusak juga nggak nyampe di atas 1 juta sih, setahu gue kayaknya kisaran 600.000 guys gitu loh. Jadi kalau misalnya untuk spare part bensin itu emang dia komponennya banyak, tapi kalau dia andai kata rusak pun biayanya nggak langsung keluar duit gede gitu loh guys. Beda dengan mobil diesel nih. Kalau mobil diesel tuh sekali rusak emang lumayan nih, keluar uangnya lumayan cukup gede. Apalagi ada turbonya ya. Turbonya kalau emang sekali rusak tuh lumayan berasa gitu loh guys. Gitu. Jadi perbandingannya kalau misalnya tanya mobil bensin dan diesel, kalau untuk hari-harian ya gue sih tetap milih bensin ya guys ya. Bensin tapi yang tenaganya cukup oke lah, yang ambilnya yang 1.500 lah ya. Kalau yang di bawah 1.500 emang tenaganya agak kurang nih guys, karena dulu gue pernah pakai Brio, jujur aja emang agak kurang sih tenaganya, kurang berasa gitu loh. Kalau kita pakai mobil yang udah 1.500 apalagi manual ya itu emang lumayan cukup berasa tenaganya guys gitu. Terus gue ada tanya lagi kan, kalau misalnya mobil Matic-nya si All New Rush sama manual itu perbedaannya jauh nggak sih tenaganya? Terus kata orangnya itu kalau misalnya di dalam kota Matic sama manual tuh tenaganya nggak beda jauh katanya, sama aja dibilang. Kalau dalam kota malah enakan Matic, lebih nyantai dong karena nggak injek kopling, bener guys. Terus kalau misalnya kalian keluar kota nih ya lebih ke gunung-gunung, itu lebih baik pakai mobil manual katanya. Dan kenapa di sana manual? Kayak kalau bisa ya, kalau misalnya kalian punya Matic ya nggak masalah juga sih, sama aja bisa nanjak-nanjak juga sebetulnya. Tapi kalau Matic itu dia kalau misalnya nanjak sampai terus-terusan sampai temperatur oli Maticnya panas, itu lebih baik stop dulu, jangan dipaksa terus. Biasanya tenaganya akan drop. Banyak banget kan kejadian tuh kayak mobil-mobil kayak ke Dieng itu kayak nggak kuat gitu ya. Itu biasanya Matic-nya itu udah panas gitu loh, nggak diistirahatin, jadi dia tenaga jadi berkurang biasanya seperti itu. Apalagi CVT ya, CVT itu paling rawan gitu loh guys. Kalau AT konvensional tuh masih oke lah, masih boleh lah gitu. Itu aja juga harus diistirahatin sebenarnya. Nah kalau manual tuh nggak ada, gas aja nggak apa-apa gitu loh. Yang penting atur koplingnya bisa gitu, jangan sampai digantung terus koplingnya. Nah itu juga resiko ya, kalau mobil kopling tuh ditanjakan nggak boleh digantung terus. Itu juga bakalan bisa bikin tenaga mobilnya jadi loss power gitu loh guys. Jadi ada plus minusnya ya, manual dan Matic. Nah kalau misalnya di manual kalian mau geber sampai terus-terusan sebenarnya nggak ada masalah, yang penting koplingnya dijaga, jangan ditengkepin terus gitu loh, jangan ditahan atau digantung biasanya ya. Benar-benar dilepas aja kalau mau gitu guys jadinya. Jadi kalau menurut gue pribadi, buat kalian semua yang mau pilih mobil tergantung pemakaian kalian ya. Kalau untuk gue pribadi sendiri, kenapa gue pilihnya All New Rush manual ya, karena emang di mobil sebenarnya jujur aja buat pakai hanya di luar kota doang guys. Kalau dalam kota gue lebih sering pakainya listrik ya, mobil listrik REV. Nah karena lebih irit gitu. Tapi kalau luar kota kita pakainya selalu si All New Rush ini gitu guys. Ya udah deh, ini udah cukup panjang celotehan gua tentang pembahasan mobil bensin dan diesel lebih baik mana ya. Tapi balik lagi ke kalian semua,
Kalau emang punya dana lebih, biasanya lebih baik ambilnya diesel karena lebih mahal mobilnya dibanding bensin. Gitu. Contohnya kayak Innova aja, Innova bensin dan Innova diesel itu lebih mahal Innova diesel. Karena kenapa lebih mahal juga? Karena dia ada turbonya juga loh guys. Kalau bensin dimasukin turbo, pasti lebih mahal juga harganya gitu. Jadi tergantung kalian semua lah pilihnya mana. Kalau bensin masukin turbo kayak Innova di bensin nih, dimasukin turbo, otomatis bensinnya jauh lebih boros, makanya nggak dimasukin turbo sama si Toyotanya seperti itu. Ya udah deh, tadi sampai sini dulu. Kalau kalian suka dengan video gua, jangan lupa klik tombol like pada video ini. Sampai jumpa, bye bye.